Saya berkata, Pak, saya ini bukan orang Kristen, saya bilang. Saya bagaimana mungkin memainkan sandiwara yang bernuansa Natal. Tapi Tuhan ajar saya untuk coba lihat keluarga. Shalom, saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa dengan saudara bersama saya Heni dalam tayangan program Sekolah Kehidupan, di mana sekarang kita berada di segmen serpihan kata. Nah, saudara, senang sekali hari ini kita kedatangan narasumber, seorang hamba Tuhan, Bapak Andi Siswanto, yang akan menceritakan pengalamannya bagaimana dia mendedikasikan hidupnya sebagai hamba Tuhan, menerima panggilan yang mulia. Dan sekarang sudah ada Bapak Andi di tempat ini. Shalom Pak Andi. Shalom Ibu. Terima kasih untuk kedatangannya. Sama-sama. Dan saya senang sekali, dan tentunya saudara-saudara di sini juga ingin sekali mengetahui bagaimana kehidupan Bapak. Pak Andi lahir di Jakarta atau gimana, bisa menceritakan Pak? Baik Bu, saya ini lahir dari keluarga yang memang WNA, maksudnya warga negara asing. Ya. Tempatnya itu keturunan dari Tionghoa. Saya bersaudara 8 daripada kami punya saudara kandung. Namun di usia 4 tahun saya, orang tua saya laki atau papa saya itu dipanggil dan meninggal, dipanggil Tuhan. Itu masa-masa sebetulnya saya merindukan kasih sayang daripada papa saya. Tapi Tuhan berkehendak lain ya. Jadi saat itu mama saya sebagai single parent yang menurut saya cukup amat berat untuk menafkahi anaknya yang masih kecil-kecil itu. Jadi kami keluarga 8 daripada saudara ini, mama saya itu kerja keras luar biasa. Pagi, siang, sore, malam, dan seterusnya. Sampai memang kehendak Tuhan ini kami punya saudara itu 4 meninggal dan tinggal 4 orang yang masih ada. Saya adalah anak ketiga dari yang masih hidup. Jadi masih ada adik saya lagi. Jadi kami tinggal memang sangat prihatin, hidup yang betul-betul di bawah garis miskin. Tidak mudah ya Pak untuk ini. Betul, betul. Dan itu adalah masa yang sangat saya tidak bisa lupakan. Karena dalam keluarga yang memang ditinggal oleh orang tua laki. Dan disitulah saya harus hidup benar-benar prihatin sekali. Dikarenakan memang mama saya ini tidak cukup mapan dalam artian keadaan ekonominya. Karena tidak ditinggalkan harta karun oleh papa saya, tapi ditinggalkan harta anak-anak seperti itu. Dan bagaimana kalau ibu itu mendidik anak-anaknya di dalam soal agama atau kepercayaan Pak? Atau mereka bebas memilih atau harus mengikuti gitu Pak? Ya, mama saya itu boleh dikatakan karena dia merasa sebagai orang yang sekarang mengambil alih posisi papa saya, single parent begitu. Jadi dua. Jadi dia merangkap dua kepribadian yang harus dalam arti kata lain kepribadian sini sebagai seorang ayah yang mendidik anak harus seperti apa, dan dia sebagai mama harus mendidik bagaimana. Jadi cukup keras. Karena memang mama itu boleh dikatakan dia ingin anaknya itu tidak terlantar sekalipun gak ada orang tua laki atau papa saya. Itulah masa-masa sulit saya ketika saya harus terkadang tidak sedikit mendapatkan sanksi dari mama saya
dikarenakan ada ketidaktaatan, ketidakdengar-dengaran. Sekalipun memang saya dan adik saya itu mendapat tugas pekerjaan dari mama saya. Kalau salah satu tidak melakukan, maka disitulah satu sanksi yang akan diberikan oleh mama saya. Seperti itu. Kalau untuk masalah soal kepercayaan, memang mama saya ini mendapat didikan dari oma saya atau nenek saya. Karena dia itu beragama bukan Kristen, maka dia mendidik mama saya juga ikut apa yang dia mau. Jadi terus terang saja di sini memang saya bukan Menurun ke dari anaknya. iya, bukan dari kepercayaan yang sekarang ini saya anut sebagai agama Kristen. Nah, kalau sampai sekarang Bapak menerima Tuhan itu, bagaimana dengan yang namanya Bapak mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga mengambil keputusan itu, Pak? Ya, ada satu masa di mana saya bertepatan sekali, memang saya itu tumbuh anak yang boleh dikatakan mulai menginjak remaja ya Bu. Saya SD di salah satu tempat daerah Jakarta Timur, lalu saya menyelesaikan sekolah dasar itu dalam serba kekurangan, tapi mama saya tetap mendidik dan mengadakan biaya untuk sampai melanjutkan sekolah ke SMP atau sekolah menengah pertama. Disitulah sebenarnya saudara, saya juga apa yang dikatakan oleh Ibu Heni, disitulah sebenarnya masa-masa saya awal bertemu dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena apa? Begitu saya masuk di sekolah menengah pertama di Bilangan Jakarta Selatan, tepatnya itu di Panglima Polim, ada satu sekolah swasta di situ namanya PSKD, Perkumpulan Sekolah Kristen Jakarta. Sudah identik Kristen Jakarta. Di situ saya memang memiliki kesempatan untuk berprestasi. Jadi menjadi juara 1 sampai tingkat di mana saya kelas 3 SMP. Nah, yang cukup menarik mungkin bagi wali kelas ini adalah karena saya mungkin dianggap oleh kepala sekolah atau wali sekolah, wali kelas ini, dia kasih saya tugas. Nah, tugas kali itu adalah, tugas kali itu adalah untuk main satu drama Natal. Karena ini untuk menutup tahun yang dimana ada perpisahan sekaligus Natalan. Tiba-tiba wali kelas berkata begini, kebetulan nama saya itu masih nama Tionghoa, 3 suku kata, ya. Dia bilang, Lim, kamu saya kasih kesempatan untuk main drama Natal. Saya berkata, Pak, saya ini bukan orang Kristen, saya bilang. Saya bagaimana mungkin memainkan sandiwara yang bernuansa Natal. Tapi dia paksa saya untuk tetap, dia katakan, kamu pasti bisa. Saya mintanya cuman kamu. Waduh, saya pikir ini sebuah Jadi terpilih ya Pak di antara semua murid-murid ya Pak. Iya. Okay. Saya nggak tahu di situ awal daripada yang tadi Ibu katakan. Jalan Tuhan itu begitu luar biasa merangkainya. Iya. Saya anggap itu bukanlah suatu istilahnya kebetulan, tapi ada rencana Tuhan di situ. Lalu saya berkata, baiklah Pak, saya coba. Nah, padahal wali kelas saya itu tahu kalau saya bukan Kristen. Iya. Dan saya beragama lain, kepercayaan gitu ya Bu. Nah, akhirnya saya pelajari satu proposal tentang drama Natal itu. Intinya drama Natal itu berbicara soal keluarga yang berhasil, orang tua yang kaya, dia punya anak 2. Satu laki-laki namanya Andi, yang kedua perempuan, saya lupa namanya, itu adik saya. Nah, drama tersebut menceritakan soal orang tua yang punya ambisi
perusahaannya ini akan diteruskan oleh anaknya yang namanya Andi ini. Tapi si anak ini yang masih muda, dia punya panggilan tersendiri. Saat itu dia merasa ada satu suara yang dikatakan oleh Alkitab seperti ini. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, suara ini mengganggu sekali dalam jiwa daripada anak yang muda ini bernama Andi. Lalu satu kali adalah kesempatan papanya dan mamanya memanggil si Andi ini. Papanya bilang, Andi, papa sudah mulai usia tua. Papa ingin perusahaan ini ditangani, dilanjutkan oleh kamu. Maka kamu siap-siap untuk melanjutkan perusahaan. Singkatnya gini. Akhirnya papanya kaget karena si Andi menolak untuk meneruskan perusahaan papanya. Si Andi punya panggilan sendiri mau sekolah Alkitab. Dan disitulah awal terjadinya tragedi yang bagaimana tidak mungkin menjadi mungkin orang tua itu mengusir anaknya. Marah besar sekali papanya itu dan dia berdiri dari kursi yang dia duduk. Dia bentak Andi ini, dia perintahkan untuk keluar kamu dari rumah ini. Saya tidak ingin melihat lagi anak yang tidak dengar orang tua. Nah disitulah akhirnya si Andi diusir oleh papanya. Dan seterusnya dia berangkat menuju panggilan tersebut, sekolah Alkitab. Jadi gambaran cerita itu juga merupakan suatu ungkapan ya Pak? Betul. Sehingga Bapak memberanikan diri untuk terima Tuhan walaupun keluarga menentang ya Pak? Ya, nah itu menariknya begini Bu. Jadi seolah kesannya drama itu suatu peta kehidupan saya. Nah, peta kehidupannya adalah maksud saya. Di situ awal di mana saya begitu selesai drama tersebut, saya mengalami hal yang sama. Iya. Nah, saya mengalaminya adalah begitu selesai drama, suara yang tadi mengganggu si Andi dalam drama itu menggaung secara realitas kehidupan saya sehari-hari. Di situ suara itu terus menggaung dan mengganggu jiwa saya, batinia saya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya semua ditambahkan kepadamu. Tapi Bapak ada memikirkan nggak bahwa nanti mengecewakan ibu atau apa kalau suatu saat Bapak lebih ke panggilan? Ya, saya tentunya saat itu sedang lagi terfokus kepada panggilan suara ini. Lalu saya juga bertanya, Yesus itu kan sebenarnya adalah manusia. Dan Yesus itu adalah sama seperti nabi-nabi lain. Sama utusan-utusan yang ada di dunia ini. Lalu kenapa Yesus itu harus disembah oleh orang Kristen? Itu pertanyaan besar dalam hidup saya. Dan itulah yang mengusik sekali sampai akhirnya saya mendatangi, saya punya sahabat waktu di sekolah dasar. Saya tahu jelas sekali dia orang Kristen yang cukup aktif di gereja. Karena dia selalu menceritakan tentang Yesus. Akhirnya saya satu malam jam 7 saya datangi ke rumah dia. Dan saya bertanya langsung kepada dia, bagaimana cerita tentang Yesus dan mengapa dia disembah oleh orang Kristen. Di situ dia bercerita panjang lebar tentang bagaimana Yesus yang adalah juru selamat itu. Nah itu sangat menarik dan saya rasanya haus sekali tentang Yesus itu. Dan itulah yang membawa rasa kedahagaan saya untuk lebih lanjut mau menerima Yesus. Nah setelah Bapak kembali ke dalam kehidupan sehari-hari, apakah Pak Andi ini menjalankan agama secara keluarga atau
Ibu sudah mengetahui bahwa Bapak sekarang sudah hidup baru di dalam Tuhan. Ya, memang itu susah dihindarkan ya. Maksud saya susah dihindarkan itu ketika memang Yesus juga pasti menginginkan Sepenuh supaya hati ya Pak. ya, supaya ketika orang yang dipilih dipanggilnya itu menjadi terang dan garam. Iya. Nah, itu saya tidak mungkin menutupi. Sekalipun di awal-awal itu saya coba ngumpet-ngumpet ya. Oh iya Pak. Bersembunyi maksud saya. Iya, biasa Untuk gitu. pergi ke gerejanya. Karena jangan sampai dia kecewa orang tua saya. Karena mama saya itu menginginkan supaya saya tumbuh menjadi anak remaja yang taat kepada orang tua. Terus membalas budi orang tua. Karena tentu harapan dia seperti itu. Tapi apa boleh dikata, Tuhan itu punya rencana yang berbeda memanggil saya di saat seperti itu. Dan itulah konflik besar terjadi antara saya dan mama saya. Iya. Dan inilah yang susah tadi saya katakan saya hindarkan. Lalu saya yang tadinya sembunyi-sembunyi ke gereja, akhirnya dia tahu dan sebuah konsekuensinya adalah Pengakuan juga harus ya Pak ya. iya. Jadi itulah sebuah proklamir daripada kehidupan kekristenan ketika menerima Yesus, dia harus berhadapan dengan konsekuensi. Itu Bu. Menarik sekali ya Pak. Nah setelah itu Bapak langsung melayani Tuhan atau bekerja sebagai sekuler sebelum menjadi hamba Tuhan Pak? Ya, saya waktu itu ada perjalanan yang cukup membuat satu keputusan yang tidak mudah. Ya. Apalagi bagaimana saya menyayangi orang tua dan dia sampai memberikan suatu sanksi bahwa kalau kamu tetap pergi ke gereja, saya akan tidak mengizinkan kamu. Bahkan saya tidak akan beri kamu uang sepeser pun. Nah, itu hal yang terberat buat saya karena saat itu saya masih membutuhkan subsidi keuangan dari mama saya. Dan saya harus lewati itu masa-masa proses panjang. Nah, Jadi kalau seperti yang tadi dulu ya, Ibu Pak. katakan ya, memang hal yang sangat tidak mudah untuk kita mengikuti apa yang menjadi jalan Tuhan dan kehendak Tuhan saat itu. Ya. Jadi, dengan kata lain, saya masih menjalani kehidupan yang boleh dikatakan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menuntut saya harus Mencari uang ya Pak. mencari uang, Ya, mencari nafkah. mencari nafkah. Bagaimana saya ingin ada uang, gajian, Ya. saya bisa berikan sama orang tua gitu ya. Lalu saya bisa membelikan makanan buat dia, kesukaan dia, atau ada yang bisa saya beli untuk keponakan saya. Nah, biasanya sebagai orang Kristen ya Pak, mereka itu berpikir cuman hanya untuk ke gereja saja atau beragama tapi belum mengerti melayani. Dan Pak Andi itu bagaimana setelah melewati percaya Tuhan tapi bekerja juga, terus pasti mau melayani ya Pak ya? Ya, Itu apa yang membuat Bapak memikirkan bahwa mencintai Tuhan juga mengorbankan waktu untuk Tuhan? ya. Memang itu susah dipisahkan, Bu ya. Iya. Karena seperti kayak dua sisi mata uang. Yang dimana gak mudah untuk kita seperti orang membalikan telapak tangan ya. Jadi masa yang cukup panjang untuk saya mengambil keputusan melayani Tuhan. Tapi di sisi lain saya tetap tidak meninggalkan satu pekerjaan saya. Nah, di situ saya mengalami satu banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidup ini Ya. dengan tidak ingin melukai hati Tuhan. Dan banyak yang saya pertanyakan. Tapi dorongan hati itu ada ya Pak? Ada. Untuk mengutamakan Tuhan itu sesuatu yang ingin terwujud. Tetapi dikendalakan lain adalah satu tuntutan.
Tuntutan bagaimana orang tua ini berharap inilah saatnya untuk anak saya bisa punya uang, bisa bekerja baik-baik gitu ya, bisa mendapatkan nafkah. Itu terus saya gumulkan di antara kerja satu perusahaan ke perusahaan lain ya. Situ saya tetap melakukan, tapi saya tidak sama sekali meninggalkan yang namanya bentuk pelayanan atau gereja. Jadi fokus saya sekalipun kerja, tapi saya coba menempatkan bagaimana pelayanan itu menjadi tempat yang pertama. Dan ini sangat hal yang gak mudah buat saya. Tapi terus saya belajar. Terkadang memang saya menemukan yang namanya kejenuhan. Rasa lelah, rasa capek gitu ya. Bahkan juga tidak sedikit rasa hopeless begitu ya, kok seperti begini hidup gitu Bu. Iya. Iya, kemarin-kemarin itu kan Bapak juga harus cari uang ya. Ya. Karena berpikir juga pasti punya cita-cita ya Pak ya. Ya, Di samping itu juga Bapak ya belum full time melayani Tuhan ya. ya Nah, betul. yang mungkin saudara-saudara juga ingin sekali mengetahui ya Pak, Bapak itu sampai menyerahkan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan kan itu tidak mudah ya Pak, pasti melalui masa-masa sulit. Iya. Nah, bagaimana Bapak bisa konsisten gitu? Pasti ada jenuhnya kok. Melayani Tuhan jadi kita banyak kurangnya gitu Pak. Nah, bisa fokus sekali Yesus tetap Yesus sampai sekarang itu gimana tuh Pak? Ya, ini saya anggap perjalanan setiap orang itu tentu nggak semuanya sama ya. Iya, Namun tujuannya sama, yaitu Tuhan. Tuhan. Yang saya katakan maksud perjalanan hidup manusia itu berbeda. Iya, Pastikan dari pengalaman, dari masalah, dari proses itu kan beda ya. Tapi yang menarik pertanyaan Bu Eni ini adalah kekonsistenan dari sebuah perjalanan untuk mengiring dan melayani Tuhan Yesus. pasti Ya. ada jatuh bangun ya Pak. Ya, itu jelas. Dan itu pasti. Jatuh bangun itu dalam kita mengikut dan melayani Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita tidak akan alami. Apalagi kita hindarkan. Nah, di sini saya mau katakan bahwa untuk memiliki satu kekonsistenan kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, itu yang pertama menurut saya adalah kita punya satu komitmen. Satu komitmen. Karena mengapa saya katakan demikian? Karena tanpa komitmen, kita tidak akan pernah menuju proses perjalanan itu sampai selesai. Nah, karena yang kita lewati ini kan banyak hambatan, banyak rintangan. Seandainya komitmen kita berubah, kita nggak akan sampai pada tujuan. Nah, Komitmen itu di awal Iya. atau ya di awal. di awal. Jadi begitu kita terima Yesus, kita memiliki satu janji Tuhan bahwa kita hidup baru dan bahwa kita adalah milik Tuhan. Iya. Bahkan dia menjanjikan ya tentang surga, keselamatan itu. Nah, bagi saya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu mengandung satu harapan yang besar. Dan disitulah masa depan. Maka dengan demikian saya mengambil sebuah responnya, saya mau komit. Nah, komitmen itu yang menurut saya adalah harga yang begitu mahal. Karena harus dibayar dengan harga yang tidak mudah untuk kita berkata saya mengasihi Tuhan. Nah, itulah menurut saya awal bagaimana kita sampai hari ini melayani Tuhan. Itu komitmen. Yang kedua menurut saya adalah kita setia dalam perkara-perkara yang kecil. Ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Alkitab memang bukan saya bermaksud mengajar saudara, tapi ini adalah suatu hukum yang baku sekali yang Alkitab mengatakan barang siapa setia dalam perkara kecil dia pasti setia dalam perkara besar. Itu di awal saya masih muda pun saya terus pegang dan sampai hari ini saya pegang.
bahwa memang untuk setia dalam perkara kecil itu hal yang seringkali terabaikan dalam hidup. Itu Dalam contoh bagaimana tuh Pak? Begini. Pernah dalam pengalaman? Ya, kadang kita tergoda sebagai aktivis gereja waktu Iya. masih muda Oh, gitu iya, ya. Pak. Kita kan keinginan muda kita ini meletup-meletup. Kita Mau yang ingin kalau tinggi. perlu pengen langsung orang kenal siapa saya. Iya. Kalau perlu gembala menunjuk saya terus kasih pelayanan gitu ya. Kalau perlu, kalau dulu saya Menerima jabatan langsung ketua. diangkat jadi mungkin pendeta, pembantu, atau walau kala itu saya pendeta muda gitu ya. Yang paling sederhana adalah kita seringkali ingin dikasih tugas. Seolah hari kita ke gereja tuh pengennya nggak ada tanpa tugas. Pengen dikasih tugas. Supaya kalau mimbar di depan tuh yang isinya cuma Andi gitu ya. Oh iya. Nah, itu meletup-meletup. Tapi firman Tuhan katakan, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, dia setiap perkara besar. Tuhan maunya saya melakukan yang kecil, contoh saja ya Bu. Apa yang gak dilihat oleh banyak orang? Soal nyapu gereja. Itu jarang tuh Pak ya kalau Ya. orang. Nah banyak kala itu teman-teman saya soal nyapu gereja ini dianggap hal yang sepele. Iya. Tapi Tuhan ajar saya untuk coba lihat bagaimana gereja ini supaya dalam kondisi orang nyaman perginya ke gereja, bersih, enak diduduki kalau dia nanti pada saat gereja mulai kursi bersih. Nah, itu saya melakukannya. Mulai nyapu gereja dan membersihkan gereja. Bahkan di situ Bapak melakukannya dengan senang hati ya Pak ya. Itu dengan senang hati. Apapun untuk Tuhan gitu ya Pak. Ya itu kita harus bekalinya dengan senang hati bahwa kita lakukan ini bukan untuk pendeta kita, bukan untuk gereja, tapi kita lakukan ini adalah untuk Tuhan. Nah, itu yang membuat hati saya senang. Nah, inilah yang membuat kita semakin terobsesi gitu. Wah, sungguh luar biasa ya Pak. Pengalaman Bapak itu memberkati saya juga ya. Terkadang saya juga berpikir pekerjaan-pekerjaan kecil itu bagi kita ya pengennya yang besar, yang kecil kita nggak mau melakukan. Pak, makasih Pak Andi, banyak hal yang kita mau tanya nanti mungkin di dalam kesempatan lain. Baik. Ya Pak, Baik. makasih untuk Tuhan memberkati. Sama-sama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengenai kehidupan Pak Andi Siswanto, saya rasa memberkati kita bahwa kita harus berkomitmen setia dalam perkara kecil dan kita juga terus fokus bahwa Tuhan itu benar-benar baik bagi kita. Nah, terima kasih sudah ikut di dalam program Serpian Kata dan kita akan jumpa di tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.